Sekarang persoalan harga Bu Medi, kalau kita lihat ternyata di dalam negeri pemerintah Indonesia berencana untuk memangkas produksi nikel karena harganya makin terkoreksi gitu ya. Sejauh mana ini kemudian bisa menjaga harga nikel di global kalau misalnya pemangkasan produksi yang dilakukan? Ya Mbak Maria, jadi menurut perspektif kami bukan hanya sekedar bagaimana pemangkasan. Pemangkasan itu kan dari awal RKAB ya. Ya. Berapa persetujuan RKAB, disitulah produksi nikel processing, yaitu NPI dan turunannya gitu kan. Nah sebenarnya kami juga udah berulang menyampaikan kepada Minerba bahwa seharusnya kan kita harus menghitung dulu berapa sih total demand dunia. Total demand global dan berapa kapasitas yang bisa dihasilkan oleh Indonesia, yaitu nikel kelas 1 dan nikel kelas 2-nya. Dari situ kita bisa menghitung berapa persetujuan RKAB yang bisa diberikan kepada pelaku-pelaku usaha tambangnya, sehingga terjadi balancing. Ya, karena kayak berulang-ulang saya sampaikan sejak 2022 itu kita sudah over banget loh, ya kan. Tapi realisasinya tahun ini saja RKAB, 2024 persetujuan RKAB itu di 319 juta, yang terserap cuma 220 juta. Ya, itu di 2024. Nah, 2025 ini karena masih persetujuan 3 tahun ya. Di 2025 ini kan sudah 364 juta persetujuan RKB-nya. Pertanyaannya kan kita lihat 364 banyak loh itu. Yeah. Tapi dari Januari sampai bulan Juni kemarin menurut data kami yang setelah kita rekap ada 4,6 juta import biji nikel dari Filipina, ya kan? Nah, apakah sudah terserap RKAB 364 juta itu? Kan belum juga. Kita hitung di semester pertama, kuartal pertama dari anggota kita melaporkan ada sekitar 50 sampai 65 juta ton terserap. Semester kedua di tahun ini ya, dari bulan April ya, April sampai bulan Juni ini itu terserap sekitar 60 sampai 65 juta. Jadi kalau ditambah itu kan baru sekitar 110-an juta ya, 120 juta ya dari Januari sampai bulan Juni. Nah, 120 juta ini prediksi kami di tahun kuartal ketiga, kuartal keempat ini akan terserap sampai 150 juta. Ini akan berkurang sebenarnya sih. Kenapa? Karena saya baru kembali dari Sulawesi. Itu dari bulan kemarin Mbak Maria hujan gak karuan. Kayak Jakarta ya banjir. Kalau sudah hujan kita nggak bisa produksi sama sekali. Jadi kapasitas ini pasti menurun. Nah itu kembali bagaimana menjaga harga. Ya satu adalah kita kontrol dulu dari total demand dan supply-nya. Demand global, demand di lokal, baru berapa persetujuan RKAB. Karena mohon maaf, mohon dikoreksi Prof, waktu di Kementerian SDM, persetujuan RKAB itu rata-rata perusahaan yang mengajukan berdasarkan data visibility tadi, data eksplorasi dan data cadangan si IUP itu sendiri. Betul kan? Jadi kalau IUP saya misalnya cadangan sekian, FS saya sekian, data eksplorasi saya sekian, itulah pengajuan kita. Nah itu tidak dihitung dengan berapa kapasitas demand-nya. Nah ini kan yang harus dibalancing dulu Mbak Mari. Dan ini juga yang paling penting lagi, kalau kondisi sekarang kenapa berkurang kembali? Bahwa kita kan saat ini sedang menanggung banyak beban, ya kan? Sejak Januari 2025 beban-beban yang kita dapat nih ya, baik dari DHE ekspor jadi 100%, B40 yang katanya bentar lagi jadi B50 ya, itu sudah ada kenaikan biaya. Kemudian ada juga dari GMT yang hampir 15%. Kemudian ada lagi nih yang pajak-pajak yang kayaknya saya nggak tahu nih, apalagi pajak baru yang kayaknya mau dibebankan oleh Kementerian Keuangan yang udah baru. kebaca nih kayaknya. Itu sudah mulai nih, karena kita sudah mulai beberapa kali diskusi ya. Artinya kan penambahan beban ini mengakibatkan 2 bulan terakhir ini Mbak Maria ya, dari royalti sudah naik. Ada sekitar perhitungan kita ada sekitar 28 line RKIF shutdown. Nah itu kan mau nggak mau sudah produksi sudah berkurang ya, baik dari Tsingshan itu sendiri, kemudian ada beberapa single pabrik juga mereka sudah nggak mampu lagi mengcover. Tapi kalau dari kami sisi penambang sih saat ini kita bilang bahwa kondisi kontrak yang terjadi kan harga premium nikel Mbak. Ya jadi bukan hanya berdasarkan harga HPM, tapi ada namanya double contract. Double contract itu apa? Kontrak premium karena keterbatasan barang. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan sih Mbak kita lihat. Dan yang paling penting lagi pada saat nanti kita ada penambahan untuk standar ESG. Kita saat ini sedang menyusun parameter ESG Indonesia. Kita diskusi dengan OEM manufacturers. Kita juga diskusi dengan ESG standar internasional seperti IRMA, Nickel Institute sama RMI. Dan kita mencari gap analis 57 aturan di Indonesia yang mengatur tentang ESG. Itu sedang kita rekap. Dan apa gapnya dan bagaimana kekosongan itu yang akan kita isi. Dan mudah-mudahan itu bisa diterima oleh market. Berarti itu salah satu juga untuk menapik begitu ya stigma negatif dari nikel Indonesia gitu yang selama ini belum pernah nih dibuktikan gitu ya, makanya ada standar tadi yang mau
tonjolkan Tapi begitu kan ya. standar IAG internasional nggak proper di Indonesia, Mbak. Coba dilihat. Oh, 17 tahun I see. IRMA Oke. berdiri, baru berapa perusahaan yang bisa masuk. Dan itu belum certified, masih audit. Ada 2 perusahaan itu masih audit, Mbak. Dan kalau bicara RMI memang sudah ada 6 perusahaan yang sudah audit, sudah certified. Kan proses audit ini nggak gampang, Mbak. Nah itu kembali bahwa apa yang mereka lakukan, ya list parameter dari IAG standar internasional itu kalau saya bilang nggak proper untuk Indonesia. Kita cari mana yang proper tapi diterima market. Intinya itu. Nah, Prof, kalau kita lihat sejauh mana sebenarnya pentingnya si IRMA ini begitu ya untuk perusahaan-perusahaan kemudian bisa sinkron nggak sih sama aturan dalam negeri? Paling penting sih sebenarnya mungkin kategori realnya bisa connect juga dengan standar mungkin di luar kali ya, internasional kali ya. Karena kita tahu ada Harita Nikel, ada Vale Indonesia juga sudah ikut assessment ya, seperti Initiative for Responsibility Mining Assurance atau IRMA ini. Seperti apa sih ini juga bisa menjadi sumber kekuatan mungkin ya bagi para pelaku penambangan nikel untuk menapik tudingan-tudingan nikel Indonesia. Untuk masalah tudingan ini, IRMA sebagai sesuatu yang bisa menolong untuk mengurangi tudingan negatif tersebut. Nah, harus dicatat bahwa bukan hanya IRMA sebenarnya ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan atau setara dengan IRMA, misalnya ada ISO 14001 dan ISO 45001 ya. Ada RMI ya, Responsible Mineral Initiative ya, atau khususnya melalui Responsible Mineral Assurance Process. Ini salah satu contoh bahwa ada beberapa standar. Nah, di dalam diskusi kami di mineral kritis memang juga ada keinginan dari APNI untuk menyusun bersama-sama dengan Perapi untuk menyusun sebenarnya standar Indonesia itu yang cocok yang mana. Kita menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Saya kira itu akan dimulai untuk memudahkan perusahaan-perusahaan nikel dan diterapkan di Indonesia. Karena memang kalau kita lihat beberapa upaya-upaya dari perusahaan-perusahaan yang agak besar itu juga tanpa diwajibkan mereka sudah menerapkan beberapa sertifikasi yang sebenarnya yang di luar selain IRMA ya. Jadi ini satu tanda positif bahwa perusahaan sendiri dengan kesadarannya sendiri untuk bisa mengikuti good mining practice, ESG dengan baik dan lain-lain, memperhatikan lingkungan, keselamatan kerja, pekerja dan lain-lain terutama untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dan dunia bahwa perusahaan-perusahaan tambang nikel di Indonesia itu suatu pertambangan yang bertanggung jawab. Nah, saya pikir ini memang sangat penting apa yang dilakukan oleh IRMA saat ini. Kalau di lapangan tuh seperti apa sih Bu Medi? Ini kan baru 2, ataukah memang mungkin ada akses yang mungkin sulit atau mungkin apa sih pertimbangannya kenapa tidak melakukan IRMA atau assessment gitu? Atau mereka melakukan tapi mungkin berbeda atau seperti apa sih Bu Medi, kita pengen tahu gitu loh. Apakah memang cukup banyak sertifikasi soal green nickel ini sebenarnya kalau di lapangan seperti apa gitu. Dan untuk memancing awareness itu dari para penambang tuh gimana? Iya Mbak Maria, jadi gini, Mbak Maria sudah pernah lihat list parameter dari IRMA? Secara detail belum sebenarnya. Ada sekitar 400 list yang harus di-provide. Ya, dan itu juga berhubungan yang paling banyak juga di laporan keuangan. I see, Nah, itu agak berat-berat ya, itu menurut pelaku ya, anggota kita. Tapi kalau kita berbicara ESG ini adalah satu standar life supply chain namanya, ya kan? Life cycle assessment dari awal sampai akhir, itu penilaiannya Mbak. Nah, artinya penilaian itu pada saat mereka ambil ore itu diproses bagaimana, ya kan? Dari bukan lahan, mine out-nya, trucking-nya, barging-nya, energinya, alat beratnya, manpower-nya. Itu baru di step pertamanya. Step keduanya adalah shipping-nya. Kapal apa yang dipakai, kemudian pakai solar atau enggak, pencemaran laut atau tidak. Kemudian di proses smelternya. Proses smelternya dari stockpile-nya, kemudian masuk ke pabriknya, pengolahan, pembakaran, dan lain. Itu kan semua penilaian, Mbak. Sampai termasuk dari karbon emisi yang dihasilkan. Nah, dari 400 list yang saya baca, saya sendiri, aduh ribet bener ya. Artinya kita nih belum siap sebenarnya. Nah, tapi kalau di Indonesia, coba Mbak Maria pernah baca satu aturan yang mengatur ESG di dunia nggak?
Ya, ada loh salah satunya soal ya salah kan? satu soal Jadi kalau kita mungkin di Indonesia misalnya ada permen mengenai ESG gitu atau Capman ESG, nggak ada loh Mbak. Oh ya iya, kan? oke. Coba baca baik-baik deh. Kita coba ke Paris Agreement, kita coba ke paspor baterai, kita coba ke IRA. Paspor baterai akhirnya dimundur Mbak. Yang harusnya 1 Januari 2027 akhirnya mundur ke 2029. Kenapa? Kita belum siap. Ya kan? Kalau kita sudah persyaratkan produk nikel yang katanya dibutuhkan, terus tiba-tiba masuk ke Eropa, diwajibkan paspor baterai yaitu dengan persyaratan standar ESG, nggak ada mungkin yang kirim ke sana. Ya kan? Akhirnya dimundurin sampai 1 Januari 2029. Ya kan, itu kita berbicara kesiapannya. Nah, bagaimana di Indonesia ini? Mbak Maria pernah baca nggak 9 kementerian lembaga? Masing-masing kan punya aturan, ya kan? Mengenai kita berbicara I, S, dan G, ya kan? Governance-nya, community-nya, sosialnya, environmental-nya, itu 9 lagi kita godok loh Mbak. ISDM, kehutanan, lingkungan hidup, perdagangan, keuangan, perindustrian, perhubungan, sama Perda. Karena ada yang bertolak belakang dengan peraturan daerah. Jadi ini kita lagi kaji satu-satu dengan tim, apa sih gapnya? Kan kita sudah ada aturannya, tapi belum berbentuk ESG One Package. Tapi masing-masing I-nya ada, S-nya ada, G-nya ada. Nah ini belum dibikin satu package-nya. Nah kita lagi menggodok itu, pertama kita bedah dulu dari 57 yang sudah kita dapat, 57 regulasi. Termasuk PP, termasuk permen, termasuk Capman, termasuk Perpres. Itu kita bedah semua. Kemudian 3 perda dari 3 provinsi khusus nikel. Nah kita coba bedah, baru kita sambungkan dengan standar internasional tadi dari IRMA, RMI, Nickel Institute. Yang sudah proper ya. Nah itu ternyata masih ada beberapa yang kosong Mbak. Nah setelah ini baru kita diskusi dengan para pelaku. Yang paling utama adalah market dulu. Ya kan? Dan kebetulan bulan lalu kita melakukan kegiatan, kita menghadirkan dari Tesla hadir, dari Mercedes-Benz hadir, General Motors Amerika, bahkan BMW hadir. Dan mereka berdiskusi banyak dengan kita, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan pada saat kita menyusun gap analysis ini dari seluruh aturan yang ada, dan bagaimana penerimaan produser, yaitu si tambang, smelter, trading, dan pembiayaan yang paling penting. Diterima apa enggak? Karena back to finance Mbak. Kalau pembiayaannya kemarin tuh perusahaan-perusahaan yang right issue ya, yang IPO, pada saat diserang dirty nickel, sahamnya langsung anjlok lagi. Nah ini kan efek yang luar biasa yang harus kita pikirkan. Yang tadi saya bilang berhubungan lagi dengan Kementerian Keuangan, berhubungan lagi dengan OJK, berhubungan lagi dengan carbon emission. Nanti akan, ini akan ada banyak ya, ternyata begitu dibedah. Luar biasa ya, yang harus diperhatikan oleh para penambang ya. Itu baru dibedah, bagaimana pelaku. Bagaimana para pelaku itu dia. Belum beban dan kos, itu dia menambah. Nah Prof, kalau melihat dengan adanya ada klaim tentang dirty nickel, kemudian juga berbagai macam poin ESG yang lagi digodok ini, begitu yang super digodok ini, akan seperti apa ini nanti industri, akan seperti apa nikel gitu, akan terkendala nggak, akan banyak kepentok sana sini nggak sih dengan adanya kondisi ini? Memang kalau kita perhatikan kondisi pertambangan nikel kita seperti yang disampaikan Bu Medi, memang kalau memang mau menerapkan betul-betul standar yang benar, itu memang masih berat, ya, masih berat. Tetapi harus tetap diupayakan ke sana. Nah, jadi kalau saya lihat masa depan dari industri nikel kita ini sebenarnya masih akan tetap berjalan dengan baik ke depan, ya. Nah, walaupun dikatakan tadi ada 28 RKF yang shutdown untuk sementara, ya, itu kan karena hukum alam. Hukum alam pasti akan direspons dengan suatu tindakan supaya perusahaan itu nggak rugi. Nah, oleh karena itu masa depannya kenapa saya katakan masih bagus? Pertama, kita memang kebanyakan diproduksi ke arah besi baja. Ada NPI, ada ferronikel ya, yang ke arah sana. Nah ini yang harus dikendalikan. Yang kemudian yang kedua, kita baru berkembang di HPAL. Tapi ada yang kita lupakan, bahwa ada jalur ketiga yang menuju kepada jalur nikel murni untuk industri-industri yang maju. Ini yang belum ada di Indonesia. Nah ini harus ke garis, 3 garis ini harus seimbang. 3 garis untuk mengembangkan industri nikel. Nah cuman saya ada usul kepada pemerintah melalui Kementerian SDM,
cobalah ini dibedah dengan baik, komprehensif, dan ditetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi sekarang dan kondisi yang akan berkembang. Kalau ini tidak dilakukan, maka apa yang saya katakan tadi tidak akan tercapai. Ya, kerjasama 9 kementerian, kerjasama khusus antara Kementerian SDM dengan perindustrian. Kalau bisa izinnya satu aja, ya. Kenapa begitu banyak itu RKF di Indonesia? Sampai 54 yang sudah operasi, termasuk HPAL, ya. Yang paling banyak keluar dari Departemen Perindustrian. Nah, ini gimana ngatur koordinasinya yang baik agar kalau sudah dibedah dengan baik, komprehensif, semuanya ditetapkanlah satu kebijakan bagaimana memajukan industri nikel. Bukan hanya bicara hilirisasi arus, tapi lakukanlah dengan benar. Maka ini akan menguntungkan pemerintah Indonesia sendiri, tentunya juga untuk kesejahteraan rakyat. Karena kita lari-larinya kan ke sana, tujuan akhirnya. Nah, bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, percepatan transisi energi ke smelter bersih seimbang dengan penggunaan batu bara yang masih kita perlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu supaya emisi karbon sudah mulai dikurangi. Ya, ini 50% target 2025. Kemudian ada evaluasi RKAB. Dan yang terakhir, bagaimana supaya yang kita sebut keseimbangan itu tidak hanya bertumpu pada salah satu dari 3 jalur, tapi 3-tiganya harus dikombinasikan. Yang ketiga, itu saya pernah lihat sendiri di Jepang. Bagaimana nikel mata kita dari Vale, atau Inco sebelumnya, diolah di Jepang menjadi nikel murni, dibeli oleh perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan untuk bagian dari tubuh pesawat terbang. Dan harganya mahal sekali. Nah, ini upaya ini kalau tidak bersungguh-sungguh, maka kita akan jalan di tempat. Baik, ini sayang sekali ya waktu kita sangat-sangat singkat, tetapi kita berharap bahwa diskusi ini kemudian nanti ada titik temu, kemudian nikel kita dari sisi industri akan tetap baik gitu ya, masa depannya juga akan tetap baik, mau klaim dari beberapa negara pun, tapi kita bisa membuktikan gitu ya bahwa kita sesuai dengan koridor yang ada.